Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Ikhwan fi din wa akhwati fillah, azza wa jalla iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan mengambil faedah dari tafsir juz ammah, dan kita masih pada surat Al-Ghasyiyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan atau ambil faedah dari firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-17 sampai yang ke-26. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir sampai wa ilal ardi kaifa sutihat, di mana Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan kepada hamba-hambanya agar apa? Agar melihat kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk Allah yang luar biasa, yang menunjukkan tentang maha kuasanya Allah dan menunjukkan tentang maha mampunya Allah, menunjukkan tentang Allah itu mampu untuk membangkitkan manusia setelah matinya. Maka ini Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk melihat alam semesta, tapi melihat dengan penglihatan sambil menghayati dan merenungkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan kemarin ada hadis yang menjelaskan bagaimana seorang badui dengan fitrahnya itu menjadikan tanda-tanda kebesaran Allah ini untuk apa? Untuk kemudian dia menerima diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Anas bin Malik, kunna nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'. Kami dahulu enggan, sungkan untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hal. Fakana yujibuna an yaji'a ar-rajul min ahli al-badiyah al-aqil, dan sangat heran kami dengan kita sangat ta'ajjub dengan sangat heran dengan atau sangat kagum dengan seorang ketika datangnya seorang badui yang dia itu orang badui yang berpikir ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami para sahabat waktu itu mendengarnya. Yaitu bertanya apa? Mengatakan, ya Muhammadu innahu atana rasuluka fa za'ama lana annaka taz'umu anna Allah arsalaka. Wahai Muhammad, orang badui menyebut dengan namanya saja, sesungguhnya telah datang kepada kami Rasulmu, utusanmu, dan mengaku bahwasannya Allah telah mengutus engkau. Maka Nabi mengatakan, qala shadaq, benar. Kemudian badui tadi apa? Menanyakan untuk membenarkan, menunjukkan tentang kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikaitkannya dengan alam semesta, dikaitkan dengan maha mampunya Allah Subhanahu wa taala, maha mampunya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Sehingga kemudian badui tadi mengatakan, faman khalaqas sama, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakannya, faman khalaqas sama, qala Allah, qala faman khalaqal ard, qala Allah, qala faman nasaba hadhihi al-jibal wa ja'ala fiha ma ja'al, qala Allah, qala fabilladhi khalaqas sama wal ard wa nasaba hadhihi al-jibal Allahu arsalaka. Nah, yani badui tadi menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menciptakan langit ini? Nabi mengatakan Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menancapkan gunung-gunung dan apa yang ada di sana? Nabi mengatakan Allah. Kemudian badui tadi menggabungkan antara maha kuasanya Allah
yang menciptakan segala sesuatu tadi dengan mengatakan dan demi yang telah menciptakan langit dan bumi, demi yang telah menancapkan gunung, apakah Allah yang mengutus engkau? Yani orang Badui tadi mengkaitkan itu dengan apa? Alam semesta yang dia lihat yang menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan setelah itu langsung beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana akhir hadis ini yang telah kita baca. Kemudian dia menanyakan tentang kewajiban-kewajiban dan dia mengatakan saya tidak akan menambahi dan tidak akan mengurangi dari apa yang disebutkan oleh Nabi pada waktu itu, yaitu apa? Salat 5 waktu dan apa? Zakat dan juga haji. Kemudian Nabi mengatakan in shadaqa la yadkhulanal jannah. Kalau dia betul, dia jujur akan masuk dalam surga. Ala kulli hal ikhwan fillah azza wa maksudnya bahwasanya pada penciptaan langit dan bumi, diciptakannya langit dan bumi dan apa yang ada di alam semesta ini di sana ada tanda-tanda maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, ada tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jangan kalah dengan orang gunung, orang Badui yang dengan melihat itu dia yakin dengan fitrahnya yang masih bersih, yakin akan maha kuasanya Allah dan membenarkan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya kita tidak lebih jelek, tidak lebih rendah dari orang Badui. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fadzakir, maka berikanlah peringatan. Innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau tidak lain kecuali engkau adalah pemberi peringatan. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Artinya apa? Fadzakir ya Muhammad. Fadzakir ya Muhammad, berikanlah apa? Peringatan wahai Muhammad, perintah kepada nabinya. Apakah ini khusus atau juga kepada umatnya? Juga kepada umatnya. Kitabnya kepada nabi dan ini juga kepada umatnya diperintahkan untuk memberi peringatan. Namun tidak semua orang menerima peringatan. Oleh karena itu Allah mengatakan lasta alaihim bimusaitir. Ada yang mengatakan bimusaitir, ada yang dengan shad, ada yang dengan apa? Dengan dengan sin. Jumhur ulama itu membacanya dengan apa? Dengan shad. Jumhur menggunakan shad. Lasta alaihim bimusaitir. Tidaklah engkau adalah orang yang berkuasa. Tidaklah engkau berkuasa kepada mereka. Artinya engkau tidak bisa memaksa, tidak bisa engkau kemudian mengharuskan mereka untuk beriman. Tidak. Engkau hanya menyampaikan saja. Innama anta mudzakir. Dan orang itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada yang menerima nasihat, ada yang tidak menerima nasihat. Adapun orang yang beriman, inna dzikra tanfa'ul mu'minin, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Adapun orang yang beriman akan menerima nasihat. Orang yang beriman akan menerima nasihat. Oleh karena itu, ketika seseorang itu berat untuk menerima kebenaran, berat untuk menerima nasihat, maka dia koreksi lagi. Barangkali imannya jauh berkurang. Mestinya orang kalau beriman dia akan menerima peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Namun tidak semuanya yang akan mengambil manfaat, yang akan mengambil peringatan adalah orang yang beriman. Fadzakir innama anta mudzakir. Berikanlah peringatan, engkau itu tidak lain kecuali hanya sebagai pemberi peringatan. Jika mereka itu tidak mau menerima peringatan, jika kaummu tidak mau menerima peringatan, jika manusia tidak mau menerima peringatan, maka apa? Sudah selesai tugas. Tugas kamu adalah apa? Menyampaikan. Selesai. Tidak usah kemudian gelisah atau tidak usah kemudian goncang. Sudah selesai kewajiban kamu. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Dikatakan oleh Ibnu Abbas bagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qala Ibnu Abbas wa Mujahid
Wa ghairuhuma lasta 'alaihim bijabbar. Lasta 'alaihim bimusaitir, yakni lasta 'alaihim bijabbar. Engkau itu bukan jabbar, bukan orang yang memaksa. Bukan orang yang memaksa mereka untuk taat kepada Allah, bukan. Engkau itu bukan orang yang bisa memaksa mereka untuk taat kepada Allah. Engkau tidak bisa memaksa mereka. Itu semuanya tergantung atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki mereka itu mendapatkan hidayah, taufik, maka mereka akan menjalankan apa yang kau ajak untuk taat kepada Allah. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, maka mereka tidak akan mendapatkan. Engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik. Engkau hanya bisa memberikan apa? Hidayah al-irsyad. Engkau hanya bisa memberikan hidayah al-irsyad, meskipun kepada orang yang sangat engkau cintai sekalipun. Ya. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayatul taufik. Engkau hanya bisa memberikan petunjuk yang berupa bimbingan, peringatan. Adapun taufik, sehingga orang itu menerima bimbingan, sehingga orang itu menerima peringatan, itu Allah yang menentukannya. Sehingga Nabi SAW sampai Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya yang sangat beliau cintai. Pamannya yang sangat beliau cintai ketika beliau ajak untuk masuk Islam, ternyata tidak masuk Islam karena Allah tidak menghendakinya. Maka ini mengingatkan kepada kita tentang nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat Islam. Nabi menginginkan nikmat ini kepada pamannya, tapi Allah tidak menginginkannya sehingga tidak mendapatkannya. Didakwai oleh Nabi, diajak oleh Nabi SAW, tapi Allah tidak menghendaki pamannya mendapatkan hidayah, sehingga mati dalam keadaan tidak masuk Islam, mati dalam keadaan kafir. Paman Nabi SAW, Nabi yang mendakwainya. Sementara kita tidak bertemu dengan Nabi, apalagi didakwai oleh Nabi, tapi Allah menghendaki mendapatkan nikmat yang besar ini, nikmat Islam. Maka ini adalah nikmat yang harus betul-betul kita syukuri dan kita jaga dengan kita mempelajarinya dan senantiasa di samping mempelajarinya untuk kita mengamalkannya. Baik, lasta alaihim bimusaitir, yaitu apa? Lasta alaihim bijabbar. Engkau tidak bisa memaksa mereka. Engkau hanya bisa memberikan hidayatul irsyad. Wa qala Ibnu Zaid, lasta billadzi tukrihuhum 'alal iman. Engkau bukan orang yang bisa memaksa mereka untuk beriman. Engkau tidak bisa memaksa mereka untuk beriman. Engkau hanya bisa mengajak saja, hanya bisa menyampaikan saja. Kewajiban engkau hanya menyampaikan saja. Wa ma 'alaika illa al-balagh. Kemudian setelah itu apa? Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafar. Illa ini dalam bahasa Arab namanya apa? Istisna. Illa itu artinya istisna. Pengecualian. Pengecualian itu ada yang munqati', ada yang muttasil. Munqati' itu artinya setelah istisna ini tidak ada hubungannya dengan sebelumnya. Munqati'. Yang muttasil itu setelah istisna, setelah illa itu ada kaitannya dengan sebelumnya. Nah, apakah di sini munqati' atau muttasil? Lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Ini munqati' atau muttasil? Nah, ini ada dua pendapat. Karena nanti maknanya pun berbeda. Maknanya akan berbeda. Nah, ada yang mengatakan ini munqati'. Kalau munqati' berarti ada yang muqaddar, ada yang tidak disebutkan, ada kalimat yang tidak disebutkan di sini. Apa yang tidak disebutkan? Kalau munqati' yang tidak disebutkan adalah kalimat lakin. Jadi di sini maknanya lasta 'alaihim bimusaitir illa, artinya apa? Lakin. Lakin man tawalla wa kafar. Artinya apa? Engkau bukanlah orang yang berkuasa kepada mereka. Engkau bukanlah orang yang bisa memaksa mereka. Mereka maksudnya orang yang didakwai. Engkau tidak bisa memaksa mereka untuk beriman. Lakin, tetapi man tawalla wa kafar, tetapi orang yang tawalla, orang yang berpaling, wa kafar, dan orang yang mengingkari,
fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar, maka Allah akan mengadab mereka dengan adab yang apa? Yang pedih. Ini makna kalau apa? Istisnanya apa? Munqati. Engkau bukanlah orang yang menguasai mereka. Selesai sudah. Selesai sudah satu. Karena tidak mutasil, munqati, terputus. Berarti ini sudah satu makna. Engkau bukan orang yang bisa bukanlah engkau orang yang bisa memaksa mereka. Lakin man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahu al-'adzabal akbar. Tetapi orang yang berpaling, orang yang tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima peringatan, mengingkari peringatan, maka Allah akan mengadab dia dengan adab yang pedih. Nah. Sehingga apa? Engkau tidak bisa memaksa mereka. Engkau tidak bisa memaksa mereka. Selesai. Kemudian orang yang tidak menerima itu Allah akan mengadab mereka. Kalau muttasil apa? Kalau muttasil berarti maknanya man tawalla wa kafar bagian dari apa? Alaihim lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Engkau bukan orang yang bisa memaksa mereka kecuali orang-orang yang mengingkari. Dan kecuali orang-orang yang kafir. Kecuali orang-orang yang mengingkari dan tidak beriman. Bisa dipahami tidak makna itu? Yani orang yang berpaling, orang yang tawalla, orang yang berpaling, yang tidak mau menerima nasihat dan orang yang kafir itu engkau boleh apa? Engkau bisa memaksa. Engkau bisa memaksa. Maksudnya memaksa di sini dengan apa? Memaksa di sini dengan jihad. Engkau bisa memaksa dengan jihad. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas." Ya, aku diperintahkan untuk berjihad, memerangi manusia, bukan membunuh ya. Beda antara apa? Memerangi dengan membunuh. Karena memerangi tidak harus membunuh. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, untuk berjihad hatta sampai mereka apa? Yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha, kalau mereka sudah mengucapkannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Kalau sudah mengucapkannya maka terjaga harta dan jiwa mereka kecuali kalau dengan haknya Islam, kecuali kalau mereka harus dihukum menurut Islam, sehingga boleh diambil hartanya atau diambil atau dilukai badannya. Wa hisabuhum 'ala Allah, adapun hisabnya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibedakan atau tidak? Yang pertama apa? Yang pertama itu engkau tidak bisa memaksa mereka. Tetapi yang mengingkari, yang tidak beriman, maka akan mendapatkan azab. Yang pertama. Yang kedua, engkau tidak menguasai, tidak bisa memaksa mereka. Kecuali yang tidak beriman, engkau bisa memaksa mereka. Dengan apa? Dengan jihad. Kecuali orang yang tidak beriman, yang mengingkari, maka engkau bisa memaksa mereka dengan jihad. Nah, ini yang mana yang benar? Yang pertama atau yang kedua? Karena ayat ini satu maknanya, ini bertentangan. Sebetulnya bisa makna yang zahir, wallahu a'lam bishawab, yang lebih nampak adalah yang pertama. Istisnanya adalah apa? Munqati, sehingga di situ ada yang dibuang maknanya, dihilangkan muqaddar maknanya, yaitu apa? Lakin. Dan ini maknanya tidak bertentangan dengan makna yang muttasil. Bisa. Makna yang kedua itu bisa tidak bertentangan dengan makna yang kedua. Bagaimana caranya? Caranya artinya engkau tidak bisa memaksa mereka, lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak bisa memaksa mereka. Ya. Tetapi orang-orang yang apa? Orang-orang yang tawalla, yang mengingkari, yang berpaling, wa kafar dan mengingkari, fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal
akbar, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Nanti di mana? Di akhirat. Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih nanti di akhirat. Dan Allah bisa mengazab mereka dengan azab yang apa? Dengan azab yang bukan di akhirat. Allah pun akan mengazab. Nah ini di sini dikatakan, adapun orang yang berpaling dan orang yang mengingkari, maka Allah lah yang akan mengazab mereka di akhirat. Namun di sini bisa juga maknanya Allah akan mengazab mereka di akhirat dan juga di dunia. Tidak meniadakan Allah akan mengazab mereka di dunia. Di antara azab mereka di dunia adalah apa? Akan diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau diperangi oleh kaum muslimin. Sehingga maknanya bisa juga tidak meniadakan adanya jihad, tidak meniadakan adanya jihad, tapi tentu saja ketika memiliki apa? Kekuatan dan dengan jihad yang syar'i. Engkau tidak bisa memaksa mereka. Artinya dari sisi hidayah, engkau tidak bisa memaksa mereka untuk mendapatkan hidayah, karena hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu taufik. Maka mereka nanti akan diazab, yang berpaling itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan mereka juga akan diazab. Bisa jadi mereka akan diazab di dunia dengan apa? Dengan diperangi. Nah, sehingga makna yang kedua pun masuk di dalam makna yang pertama, wallahu taala a'lam bishawab. Karena sebagian pendapat mengatakan kalau menggunakan makna yang pertama tadi munqati, berarti ayat ini mansukh. Mansukhnya dengan apa? Mansukh dengan ayat yang memerintahkan untuk jihad. Mansukh dengan ayat yang memerintahkan untuk jihad. Nah, karena kamu tidak bisa memaksa mereka, tidak boleh memaksa mereka. Sementara ada ayat yang menunjukkan bahwa kita boleh memerangi orang kafir untuk masuk Islam. Nah, sehingga ayat ini mansukh dengan ayat-ayat yang memerintahkan untuk jihad. Namun yang benar tidak. Yang benar adalah ayat ini tidak mansukh, meskipun maknanya yang benar tetap munqati dan tidak meniadakan adanya apa? Jihad, karena orang yang berpaling dan orang yang kufur mengingkari akan Allah azab mereka dengan azab yang besar di akhirat, dan juga Allah akan mengazab mereka dengan azab yang di bawah, yang tidak seperti di akhirat, ya. Yaitu azab yang ada di dunia dengan apa? Dengan diperangi oleh Rasulullah atau diperangi oleh kaum muslimin ketika memiliki apa? Ketika memiliki kekuatan. Illa man tawalla wa kafar. Kemudian apa? Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang besar, azab yang pedih, dikatakan azab yang besar karena memang azabnya tidak seperti azab di dunia. Azabnya azab yang sangat keras. Azab akhirat itu azab yang sangat keras. Kemudian inna ilaina apa? Iyabahum, betul? Inna ilaina iyabahum. Apa artinya? Inna ilaina. Di sini didahulukan apa? Susunannya tidak iyabahum ilaina, tapi ilaina iyabahum. Susunan seperti ini mendahulukan jar dan majrur, ya. Ini menunjukkan apa? Hasab, pembatasan. Artinya apa? Sesungguhnya hanya kepada kami, tidak ada ya kepada yang lain. Hanya kepada kami kalian itu akan kembali. Nah, mau tidak mau pasti yang namanya manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyabahum yani marja'ahum wa munqalabahum. Sesungguhnya akan kembali kalian semuanya, tidak lain kecuali kalian semuanya pasti akan kembali kepada kami, yaitu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, semua manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun matinya, dimanapun dia berada, semua manusia nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua pasti akan mati dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa alaina
hisabahum, dan sesungguhnya kamilah nanti yang akan menghisab mereka. Dikatakan di dalam tafsirnya nahnu nuhasibuhum ala a'malihim wa nujazihim biha. Kami yang akan menghisab mereka. Allah lah yang akan menghisab amalan-amalan mereka. Allah lah yang akan membalas amalan-amalan mereka. In khairan fa khairun. Kalau baik maka balasannya pun apa? Baik. Wa in syarran fa syarrun. Kalau jelek maka balasannya pun jelek. Kalau amalannya jelek balasannya jelek. Kalau amalannya baik balasannya baik. Maka ini mengingatkan kita akan datangnya apa? Hari kematian, dan akan datangnya apa? Hisab. Akan datangnya hisab. Ini mau tidak mau pasti kita akan menjumpainya. Kita pasti akan menjumpai yang namanya kematian, dan kita tidak bisa akan lari dari kematian. Tidak bisa. Cuma inna ilaina iyabahum. Semuanya tidak ada terkecuali. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu persiapan untuk hari hisab, hari perhitungan amalan, ini adalah persiapan yang harus kita pikirkan terus, harus kita usahakan terus berusaha untuk meningkatkan iman, menambah berbekalan dengan takwa. Fa inna khairaz zad taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini yang penting. Bukan yang penting itu kapannya, kapan hari matinya, makanya kapan hari kiamat kan tidak diberitahukan. Karena apa? Pentingnya tahu hari kiamat. Buat apa kita capek-capek? Dan kita tidak akan pernah tahu, karena ini perkara ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan Allah tidak memberitahukan kepada kita karena memang di sana ada hikmah. Dan tidak ada manfaatnya. Yang ada manfaatnya adalah apa? Persiapan untuk hari hisab. Itu yang bermanfaat. Adapun kapannya tidak penting. Kapan tahun berapa itu bukan perkara yang penting. Kalau tidak bersiap-siap, kalau tidak ada persiapan, maka semua itu tidak ada manfaatnya. Maka yang paling penting adalah persiapan bagaimana menghadapi hari kematian, bagaimana menghadapi hari hisab. Oleh karena itu sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana sering antum dengar ya, mengatakan dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, inna dunya qad irtahalat mudbirah. Sesungguhnya dunia itu sudah sudah berjalan, tapi berjalannya mudbirah, berjalannya membelakangi. Dunia itu berjalan dan membelakangi. Karena apa? Setiap hari yang kita lalui berarti dunia itu semakin apa? Semakin menjauh. Setiap detik tidak ada satu hari yang kita lewati kecuali dunia itu menjauh dari kita. Dunia itu telah berjalan menjauh, membelakangi. Wa innal akhirah qad irtahalat muqbilah. Sementara akhirat juga berjalan, tapi berjalannya muqbilah. Berjalannya apa? Mendekati di hadapan kita. Berjalan mendekat, kalau dunia berjalan menjauh. Tidak ada satu hari pun kecuali kita semakin jauh dari dunia dan semakin dekat dengan kematian. Setiap tambah hari berarti semakin dekat dengan kematian. Tambah hari lagi tambah. Dan kemudian sahabat Ali mengatakan, walikulli minhuma banun. Dan pada setiap tempat ini, dunia dan akhirat itu memiliki apa? Banun, memiliki penduduk, memiliki penghuni. Nah, maka apa? Bersiap-siaplah engkau fakunu min abna'i al-akhirah. Bersiap-siaplah engkau untuk menjadi penghuni akhirat. Bersiap-siaplah untuk menjadi penghuni akhirat. Karena dunia itu tidak akan selamanya. Dunia akan ditinggalkan. Semua milik kamu yang di dunia ini akan ditinggalkan. Semuanya akan ditinggalkan dan tidak akan dibawa kecuali apa? Kecuali amal soleh. Kecuali amal soleh, maka persiapkan. Artinya beramal solehlah. Persiapkan kamu untuk menjadi penghuni akhirat dengan beramal soleh, dengan berbekal, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakunu min abna'il akhirah. Nah, maka jadilah kalian sebagai siap-siap menjadi penduduk akhirat. Nah, fa innal yawma amalun dunal hisab. Kata beliau, sesungguhnya hari ini kita masih hidup di dunia ini,
adalah hari beramal yang tidak ada hisab. Tidak ada hisab sekarang ini. Kita belum dibalas amalannya. Belum ada perhitungan amalan. Dan nanti wal ghad dan besok nanti adalah apa? Hari hisab dan tidak ada apa? Tidak ada amalan. Sebaliknya, nanti pada di akhirat itu adanya hisab dan tidak ada amalan. Tidak ada lagi kewajiban-kewajiban untuk menjalankan amalan-amalan. Tidak ada kewajiban. Adanya adalah perhitungan amalan. Adanya adalah pembalasan dari amalan-amalan yang kita lakukan. Maka ini yang penting, bagaimana seorang itu mempersiapkan diri untuk menjumpai hari hisab, hari perhitungan amalan, hari pembalasan amalan. Dan ini pasti akan kita jumpai, pasti akan kita alami. Dan nanti ada hisab yang apa? Ada hisab yang mudah, ada hisab yang sulit. Nah, barang siapa yang diajak bermunaqasyah, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, ada dua arah pembicaraannya, maka apa? Ini hisab yang sulit, pasti dia akan diazab. Kalau sudah sampai diajak munaqasyah akan diazab. Tapi kalau hisabnya orang yang beriman satu arah, Allah hanya tunjukkan kepada dia, Allah tunjukkan kepada dia apa? Amalannya, ini amalan kamu, ini amalan kamu, ini amalan kamu. Tunjukkan semuanya. Catatan amalan akan menunjukkan apa yang kita lakukan waktu di dunia. Semuanya ditulis. Semuanya akan ditulis, ya. Semuanya ditulis dan akan kita melihat. Sehingga nanti pada hari nanti kita akan teringat dengan semua amalan kita. Semua amalan kita akan kita ingat semuanya karena sudah ada tulisannya dan kita akan teringat. Di samping ada tulisannya dan Allah akan menjadikan kita menjadi orang yang kemudian mengingat kembali semua yang dilakukan waktu di dunia. Nas'alullah as-salamah. Akan datang hari di mana akan ditunjukkan kepada kita catatan amalan, akan dihisab. Kalau orang yang beriman dihisabnya cuma ditunjukkan saja. Kemudian setelah itu apa? Kemaksiatan-kemaksiatannya Allah akan katakan kepada orang tadi bahwasanya kemaksiatan ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad satartuha fid dunya, aku sudah menutup kejelekan-kejelekan kamu, aku sudah menutup dosa-dosa kamu waktu di dunia dan aku mengampuni engkau pada hari ini. Nah, ini hisab yang apa? Hisab yang mudah. Adapun kalau dihisab dengan ada dua arah, ada pertanyaan, maka tidak ada yang selamat. Nah, mana yang bisa selamat? Dari mana nikmat Allah yang bisa kita syukuri dengan sempurna? Kalau kita akan dihisab dari sisi mata saja, nah, ini kita pasti apa? Kita pasti punya kesalahan dengan mata kita. Nah, kita pasti punya kesalahan yang dilakukan oleh mata kita. Kalau sudah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya ditunjukkan saja, hisabnya bukan hanya ditunjukkan saja, tapi sudah diajak bicara. Bukankah engkau telah mendapatkan nikmat berupa mata? Kenapa nikmat itu kamu gunakan untuk demikian? Tidak akan selamat. Orang kalau sudah dihisab dengan bentuk apa? Pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang selamat. Karena mana nikmat Allah yang bisa kita syukuri dengan sempurna? Tidak ada nikmat Allah yang kita bisa syukuri dengan sempurna. Semuanya kita terjatuh kepada dosa, pada kesalahan. Nasallallahu alaihi, maka mudah-mudahan kita dihisab dengan hisab yang mudah. Adapun orang kafir, maka hisabnya apa? Ya, tidak ada hisab, artinya tidak semuanya amalan sudah dianggap apa? Semua amalan dianggap jelek, tidak perlu ditimbang, tidak perlu dihisab karena semuanya sudah dianggap jelek, maka tinggal Allah tunjukkan kepada orang-orang semuanya tentang dia. Ini adalah orang yang akan ditunjukkan tentang kejelekan orang kafir di hadapan manusia. Nah, dia tidak dihisab, tidak perlu dilihat amalan baiknya dan amalan jeleknya karena semua amalannya dianggap jelek, tidak ada yang baiknya, dan kemudian dia akan dipertontonkan di hadapan makhluk tentang dirinya yang kafir, tentang dirinya yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang penting. Qana fidina azanallahu yakum, maka inna ilaina iyabahum, pasti kita semuanya akan kembali kepada Allah
Subhanahu wa taala, "Tsumma inna 'alaina hisabahum," dan semuanya orang pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita dari apa? Surat Al-Ghasyiyah. Masuk pada surat berikut. Masuk atau tidak? Masih ada ya? Masih ada? Surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr ini juga disebutkan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis. Di sini disebutkan, ini surat ini Makkiyah, sama dengan surat sebelumnya. Dan Imam Nasa'i menyebutkan dalam sunannya dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dengan sanadnya sampai kepada sahabat apa? Jabir ibn Abdullah. Beliau menceritakan, "Shalla Mu'ad salatan. Faja'a rajulun fa shalla ma'ahu fa tawwala." Mu'ad salat jadi imam, kemudian datang seorang apa? Laki-laki yang salat di belakang siapa? Sahabat Mu'ad ibn Jabal. Salat di belakang Mu'ad ibn Jabal. Tapi Mu'ad ibn Jabal salatnya apa? Panjang. Ya, salat Isya di sini. Salatnya panjang. Kalau orang yang saya pahami, ini salat Isya, dan beliau memanjangkan apa? Memanjangkan salatnya. Fa shalla fi nahiyah al-masjid. Tsumma sarafa. Maka orang yang datang salat di belakangnya sahabat Mu'ad bin Jabal tadi, karena sahabat Mu'ad bin Jabal menjadi imam tapi salatnya apa? Panjang, orang ini misah, pergi kemudian salat di salah satu pojok masjid di belakang itu. Salat sendiri, memisah di salah satu tempat di masjid, dia salat sendiri. Setelah selesai salat apa? Keluar. Nah, memisahkan diri, salat sendiri, kemudian apa? Keluar. Fa balagha dzalika Mu'ad. Kemudian berita orang tadi sampai kepada Mu'ad ibn Jabal. Faqala, maka Mu'ad mengatakan apa? Munafik. Orang munafik seperti itu. Nah, kemudian apa? Fadzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tadi yang salat sendiri dan pergi ditanya. Fasa'ala al-fata faqala, maka orang tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, jitu usolli ma'ahu fatawwala alayya." Saya datang untuk salat bersama imam, tapi imamnya sangat panjang bacaannya. Fansaraftu, maka aku pun tinggalkan karena kepanjangan. Disebutkan dalam dalam penjelasannya bahwasanya orang itu ketika salat dia memikirkan kendaraannya, takut akan lepas dan lari. Nah, padahal dia membutuhkan kendaraan tadi. Maka dia segera sholat sendiri untuk menghindari larinya kendaraannya. Maka ketika imamnya membaca panjang, fasaraftu wa sholaitu bi nahiyah masjid. Maka saya memisahkan diri dan sholat di di salah satu tempat di masjid. Nah, ini di pojok masjid atau yang semisal itu. Nah, kemudian apa? Nabi SAW kemudian mengomentari atau mengatakan, "Afattan ya Mu'ad, apakah engkau akan membuat fitnah ya Mu'ad? Aina anta? Kenapa engkau tidak membaca min sabih isma rabbikal a'la? Kenapa engkau tidak baca sabih isma rabbikal a'la? Kenapa engkau tidak membaca wasyamsi wa duhaha? Kenapa engkau tidak membaca wal fajr, ayat yang kita baca ini? Dan kenapa engkau tidak membaca wal laili idza yaghsha?" Nah, ini termasuk surat yang disunahkan atau disyariatkan untuk dibaca di mana? Pada salat Isya, wallahu taala a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Berapa sumpahnya ini? Wal fajr wal layalin 'ashr 2, wasyaf'i 3, wal watr 4, wal laili idza yasr. Ada berapa? Ada 5. Bersumpah dengan 5 dari sumpah dari makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menghalangi untuk bersumpah dengan apapun. Adapun kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah,
dan bersumpah dengan selain nama Allah, apa hukumnya? Syirik. Mengatakan demi Rasul atau demi Nabi itu syirik, atau mengatakan demi Allah dan Rasulnya, ya, ini syirik. Demi Allah saja, tidak boleh dengan selain apa? Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan li an ahlifa billahi kadhiba ahwanu ilayya min ahlifa bi ghairillahi sadiqa. Atau kama qala radhiyallahu anhu. Aku bersumpah dengan nama Allah untuk berdusta, boleh apa tidak? Tidak boleh, dosa besar. Bersumpah tapi apa? Dusta. Dengan menyebut nama Allah, tidak boleh. Tapi kata beliau itu lebih ringan bagi saya, atau lebih aku sukai daripada li'an ahlifa bi ghairillah, daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah meskipun apa? Meskipun tidak berdusta, meskipun benar. Semuanya dosa. Tapi dosanya bersumpah dengan selain nama Allah lebih besar daripada daripada orang yang berdusta dengan bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia tidak boleh, kita tidak boleh, hamba Allah Subhanahu wa taala tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala, dan di sana pasti ada hikmah. Ya. Kenapa Allah bersumpah dengan fajar, wal fajr? Kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan wal fajri? Apa itu fajri? Dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, amal fajru fa ma'rufun wa huwa subhu. Waktu subuh, waktu salat subuh. Qalahu Ali wa Ibnu Abbas wa Mujahid wa Ikrimah wa Suddi. Ini sebagaimana disebutkan oleh para salaf. Ya. Dikatakan dengan wal fajr di sini adalah apa? Waktu subuh. Dan pasti ada keistimewaan dari waktu apa? Waktu subuh ini. Waktu subuh ini kan diantaranya juga adalah waktu di mana apa? Orang itu tidak boleh makan kalau dia apa? Hendak berpuasa. Kalau sudah datang waktu subuh, maka tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hal-hal yang akan membatalkan puasanya. Nah, dan waktu subuh itulah, dengan waktu subuh datang salat fajar, datang waktu salat fajar. Tidak boleh orang salat fajar sebelum datang waktu subuh. Oleh karena itu para muadzin harus yakin telah masuk waktu fajar. Ya, sudah sudah jelas bahwa telah masuk waktu fajar, tidak boleh sembarangan maksudnya di sini. Karena nanti kaitannya dengan apa? Dengan perkara yang besar, apalagi kalau bulan Ramadan, kaitannya dengan apa? Puasa. Kalau sudah masuk waktu subuh, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, atau kalau sebelum masuk waktu subuh maka masih boleh makan, masih boleh minum. Nah, kalau azannya tidak pas, sebelum waktunya sudah azan atau setelah waktunya baru azan, bisa jadi orang makan minum setelah waktu subuh. Begitu pula sholat subuh. Sebelum datangnya waktu subuh tidak sah sholat subuh misalnya. Atau sholat 2 rakaat sebelum apa? 2 rakaat sebelum subuh. Ini dilakukan kapan? Setelah masuk waktu subuh. Kalau sebelum masuk waktu subuh, maka tidak boleh sholat rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Ini diantara hikmahnya. Di sana ada sesuatu yang besar pada waktu subuh. Maka Allah bersumpah dengan waktu apa? Subuh. Wal fajr, demi waktu fajar. Walayalin ashar, dan demi layalin ashar, demi malam yang 10. Ini malam dengan harinya atau tidak? Iyalah, malam pasti dengan harinya. Kalau malam itu harinya mengikuti. Karena dalam Islam itu hari itu dimulai dengan apa? Malam. Kalau sekarang malam, harinya kapan? Besok. Berarti harinya ikut. Ini walayalin ashar, dan demi malam yang 10, maksudnya demi hari yang 10. Bukan hanya malamnya saja, karena harinya mengikuti malam. Berbeda dengan hari. Kalau hari, malamnya belum tentu ikut. Kalau siang hari, malam berikutnya itu bukan hari itu. Malam berikutnya bukan hari itu. Tapi kalau malam ini, maka hari besok adalah
siang besok adalah masuk dalam hari ini. Bisa dipahami? Nah, itu dalam Islam perhitungannya dimulai dengan apa? Malam. Masuknya hari itu dimulai dengan malam. Malam, kemudian hari siangnya itu masuk dalam malam tadi. Dalam hitungan hari. Nah, adapun kalau siang, maka malam berikutnya tidak masuk dengan siang tadi, sudah ganti apa? Sudah ganti hari. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam yang 10. Maksudnya apa? Nah, ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, al-muradu biha asyru Dzulhijjah. Ada yang mengatakan 10 hari bulan Dzulhijjah. 10 hari yang pertama di awal bulan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan waqila al-murad bidzalika al-asrul awal minal Muharram. Ada yang mengatakan ini adalah 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Tapi yang dirojihkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir was sahih al-qaul al-awwal. Yang benar adalah ini maksudnya adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. 10 hari awal bulan Dzulhijjah karena memang ini hari yang memiliki apa? Keutamaan. Dan Allah bersumpah dengan hari ini karena memang hari ini hari yang memiliki keutamaan sampai Allah menyebutkan dalam Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-'ashr." Tidak ada hari yang lebih Allah cintai untuk beramal soleh di dalamnya daripada hari-hari 10 di awal bulan Dzulhijjah. Tidak ada hari yang lebih Allah cintai untuk beramal soleh daripada hari 10 hari pertama di awal bulan Dzulhijjah. Sampai ada yang mengatakan lebih afdal daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mana yang lebih afdal? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 hari akhir bulan Ramadan? Itu ada khilaf antara para ulama. Ada khilaf antara para ulama. Ada yang mengatakan yang afdal 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, ada yang mengatakan yang afdal 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ada yang menggabungkan. Dan ini penggabungan yang bagus. Yaitu siangnya itu lebih bagus 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, malamnya lebih bagus 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena apa? Karena malam 10 hari bulan Ramadan itu ada malam yang namanya Lailatul Qadar. Nah, ini penggabungan yang bagus, wallahu a'lam bishawab. Namun yang jelas di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari yang pertama di awal bulan Dzulhijjah sebagaimana dirojihkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir karena memang hari ini hari yang Allah istimewakan. Yang beramal pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini lebih Allah cintai daripada amal soleh di hari apapun, bahkan lebih Allah cintai daripada jihad fi sabilillah. Sehingga ketika sahabat ada yang mengatakan qalu walal jihad fi sabilillah, Nabi mengatakan qala walal jihad fi sabilillah. Apakah lebih afdal daripada jihad? Ya, lebih afdal daripada jihad. Kecuali illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi. Kecuali orang yang apa? Kecuali orang yang berjihad dengan dirinya dan hartanya, summa lam yarji min dzalika bi syai', kemudian tidak membawa keduanya. Kan ada orang berjihad kan ada 3. Ada orang yang berjihad dengan apanya? Jiwanya, ada yang berjihad dengan hartanya. Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal yang dengan jiwanya. Tapi ada yang ketiga dengan jiwa dan hartanya. Ini yang paling afdal. Maka Nabi mengatakan beramal pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah lebih afdal, lebih dicintai oleh Allah dari beramal pada hari yang lainnya, bahkan lebih dicintai daripada jihad. Kecuali jihad yang orang yang ketiga tadi, yang berjihad dengan harta dan jiwanya dan kemudian tidak membawa apapun, mati syahid dalam jihadnya, meninggal dalam jihadnya. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Wasyaf'i wal watr. Syafa' itu apa? Genap. Wal watr itu ganjil. Bersumpah dengan yang genap dan yang ganjil. Apa maksudnya ini? Bersumpah dengan yang genap dan yang ganjil di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ada 5 pendapat. Waktunya sudah ada yang melihat ke belakang. Salah.
Saya kira kita cukupkan dulu sampai pada wasyafi'i wal watr. Wallahu taala a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam.